Tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Bu Ika Darwati MSc dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara kelima UMKM. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok Universitas Pasir Pengajian. Di sini kami izin memperkenalkan alat kami dan produk kami berupa jagung. Di mana alat kami ini berupa oven listrik, ini tampak luar dan ini tampak dalam. Di sini pemanasnya menggunakan lampu dan pengatur suhunya menggunakan termos. Bahan-bahan misalkan pada musim hujan cahaya matahari kan kurang terang, jadi untuk mengeringkan bahan-bahan bisa menggunakan. Terus untuk makanan juga bisa. Kemudian produk yang kami hasilkan dari alat kami ini yaitu jamu jamu, jahe, kelapa. Tadi kan pengenalan dari alat yang kami mungkin ada yang katakan manfaat dari jamu kayu kelapa ini apa? Manfaatnya banyak Kak, bisa untuk kesehatan, untuk memperkuat imun tubuh seperti masa pandemi sekarang ini sangat cocok Kak. Terus bisa untuk maskeran, kecantikan dan lain-lain manfaatnya Kak. Yang bisa mengonsumsi jamu ini dari kisaran umur 6 bulan sampai ke atas Kak. Orang dewasa bisa, orang tua bisa, cuman dari 6 bulan ke atas. Ada saran dari saya kemasannya kurang menarik dan seharusnya saya kasih label ingredient dan expired akan lebih memudahkan konsumen untuk membeli. menurut kakak ini bisa nggak ya untuk dipasarkan? Kalau seperti ini saya kurang yakin karena ini untuk dikonsumsi. Kalau nggak ada ingredient dan expirednya mungkin orang akan ragu untuk membeli. Terima kasih Kak atas sarannya. Di sini kami meminta penilaian dari kakak tentang penilaiannya dari 5 sampai 8. Kira-kira berapa sih? Terima kasih atas penilaian dan saran-saran dari kakak. Mohon maaf juga telah mengganggu waktu kakak. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan produk kami kepada Saudari Irma Erliza yang berusaha penjual mie goreng dan di samping itu sebagai penjual online shop. Di sini kami akan memperkenalkan produknya kepada Saudari Kak Irma Erliza. Inilah bentuk dari oven yang kami buat. Yang ini bentuk dari luar dan ini bentuk dari dalam. Dia menggunakan lampu. Kegunaan oven yang telah kami buat bisa untuk mengeringkan bahan yang basah dan menghangatkan makanan. Dari alat yang sudah kami buat, kami menghasilkan sebuah produk seperti jamu jateku. Inilah produk yang telah kami hasilkan. Kami juga menyediakan jamu dalam berbentuk kemasan dan berbentuk botol. Seperti ini. Nah, di sini kami meminta kepada kakak untuk tanggapan penilaian dari alat dan produk yang kami buat dari 6. Baiklah saudari, di sini saya ingin bertanya, apakah manfaat dari jamu yang telah saudari
Baiklah Kak, manfaat dari jamu ini bisa memperlancarkan haid, baik untuk kesehatan. Jadi manfaat dari jamu ini bisa untuk masker wajah, bisa mempercantikkan kulit, dan bisa juga untuk meningkatkan daya imunitas. Dan cocok untuk masa pandemi sekarang. Kami meminta kepada kakak untuk tanggapan penilaian dari alat dan produk yang kami buat dari 6 sampai 8. Baiklah, saya akan memberikan nilai kepada rekan-rekan semua. Dari 6 sampai 8 saya akan memberikan nilai 7. Baik, terima kasih kepada kakak yang telah memberikan penilaian terhadap produk kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami permisi ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang mempunyai kode minum yang pemiliknya yaitu bernama Bisni Amidanis. Di sini kami akan mempromosikan alat yang sudah kami rangkai yaitu sebuah oven. Baiklah, langsung saja kami akan mempromosikan atau memperkenalkan alat kami yaitu berupa oven. Baiklah, ini adalah contoh gambar alat kami yaitu oven tersebut. Ini bentuk dari luarnya, kemudian ini bentuk dari dalamnya. Ada lampu, ini adalah untuk menghangatkan oven tersebut supaya sesuatu yang dimasukkan dengan ini seperti makanan dia akan panas. Kemudian dari alat ini juga bisa untuk mengeringkan suatu bahan seperti mengeringkan kunyit yang basah, cabai yang basah, seperti itu. Jadi kegunaan dari alat oven ini menurut kalian apa? Menurut kami, kegunaan dari alat kami ini yaitu bisa untuk mengeringkan dan untuk menghangatkan makanan. Juga kami bisa menghasilkan produk jamu yaitu berbentuk bubuk, kemudian yang berbentuk botol yang berisi ini yang berbentuk botol, yang bubuk seperti ini. Jadi menurut kakak apa yang kurang dari hasil alat kami? Semuanya sudah pas. Menurut saya dari alat yang kalian buat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan basah. Dan produk dari jamu YTU juga bagus untuk kesehatan dan bisa dipasarkan di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Menurut kakak, untuk hasil penilaian kami itu dia kan dari 6 sampai 8. Penilaian dari kakak berapa? Penilaian dari saya sendiri itu 8. Terima kasih kepada kakak yang sudah memberikan saran, penilaian dan masukan. Di sini kami sudah mengatur kakak. Baiklah, itulah tadi hasil wawancara kami kepada narasumber. Terima kasih untuk sudah menyempatkan waktu kepada waktu untuk kami, Kak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Permisi ya, Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami di sini ingin mempromosikan alat dan produk kami yang kami buat. Di sini kami membuat alat oven. Nah, di sini ini tampilan oven yang tertutup dan ini yang terbuka, Kak. Nah, jadi di sini cara kerja oven itu menggunakan listrik. Nah, di sini dibantu dengan temperatur suhunya yaitu dengan menggunakan termostat. Jadi di sini kegunaan dari oven ini kita bisa mengeringkan bahan yang akan dibuat seperti jahe, itu kan butuh pengeringan. Nah, jadi tinggal kita masukkan, jadi kita tinggal tunggu berapa derajat, nanti jahe itu akan kering. Nah, jadi di sini kami mempromosikan alat ini. Terus produk yang kami hasilkan dari
alat oven ini kami menghasilkan jamu, namanya jamu jateku. Nah, di sini kami membuat 2 varian. Yang pertama bubuk dan yang kedua itu ada varian seperti minuman gitu, Kak. Berarti oven ini tadi manfaatnya salah satunya itu untuk mempermudah proses penggilingan dibandingkan dengan yang buah sinar matahari langsung ya. Nah, selain jateku ini tadi, kira-kira fungsi dari oven ini apa lagi? Fungsinya bisa menghangatkan makanan, Kak. Kan ini kami menggunakan bolang, jadi tidak terlalu panas kalau untuk dimasukkan ke makanan. Jadi kalau misalnya kepanasan, nanti kita tinggal ambil 2 atau kita cuma membutuhkan 1 bolang aja, Kak. Kak, nah berarti ini produk yang dihasilkan dari oven tadi adalah salah satunya jamu jateku itu kan. Nah, kita tahu bahwasanya orang-orang sangat banyak yang tidak menyukai jamu atau tidak melakukannya. Nah, kalau dari kalian sendiri, apa inovasi yang kalian keluarkan untuk agar jamu ini banyak diminati? Di sini kami akan menyediakan beberapa varian rasa, Kak. Dan jamu itu identik dengan baunya, kan, Kak. Kami akan mengoperasikan agar setelah jamu bahan-bahan itu dikasihkan, Kak. Jadi jamu itu akan bergerak jadi untuk menambahkan varian rasanya kami menggunakan madu supaya agak lebih manis, supaya konsumen pun jadi enak gitu mengkonsumsi jamu dari kami. Dan kami akan memberikan selasi dicampur es biar segar atau menggunakan kuku gitu. Jadi gimana untuk saran dari produk ini? Kalau dari kakak sendiri, untuk produknya ini sudah bagus, unik dan kreatif. Kemudian kalau untuk produk yang dihasilkan, kalau menurut kakak untuk inovasinya mungkin bisa kalian beri inovasi pada rasa atau pengemasannya agar lebih menarik. 3. Di atas sarannya, di sini kami meminta skor nilai, Kak, dari 6 sampai 8. Kira-kira kakak kasih berapa ya? Kalau dari kakak suka dengan produknya, kayaknya unik ya. Kalau kakak sekitar 7,9. Baik, Kak, di sini kami ingin bertanya, apakah jamu kami ini bisa dipasarkan di masyarakat? Menurut kakak sendiri, jamu ini sudah sangat menarik dan cocok untuk dipasarkan di masyarakat, apalagi pada musim pandemi sekarang. Insya Allah jamu ini akan banyak orderan
kali lipat lah. Ibu bisa jual 150. Baik Bu, jadi di sini tujuan saya melakukan wawancara yaitu saya juga mau memperkenalkan produk saya. Karena produknya saya nggak bawa, nanti saya tunjukkan video sama foto Ibu. Jadi produknya itu bisa memecahkan permasalahan Ibu yang ketiga yaitu cuaca. Jadi saya kemarin buat alat oven ramah lingkungan. Memang kalau dari luar ovennya berbentuk seperti oven biasa. Tapi kalau di dalamnya itu pemanasnya itu jadinya disitu kan menggunakan juga bohlam lampu. Jadi kalau seandainya cuaca tidak bagus, kita bisa mengeringkan kerupuk itu di dalam situ. Tidak khawatir gosong ya Bu ya, karena kan dia menggunakan pemanas yang tidak terlalu sepanas oven yang listrik itu. Jadi kalau seandainya di sini Ibu tertarik, Ibu bisa mencontoh produk kami. Soalnya alatnya itu mudah, hanya menggunakan aluminium untuk membuat kotak ovennya. Kita menggunakan termostat itu alatnya dan lampu. Ini kita bisa memakai 3 lampu itu udah banyak karena ada kuas ovennya sendiri. Kalau kemarin kami memakai 100 itu 3 lampu dan lampunya itu disusun secara seri. Serinya tuh berderet ya. Terus ya kalau paralel dia nanti kita membutuhkan 3 termostat juga. Tapi kelemahannya mungkin susunan serinya kalau kita nyabut kabel di stop kontak semuanya mati. Karena kan hanya satu dia. Kalau bagi penasaran, kalau masukan dari saya, karena di sini kan termasuk desa terpencil, jadi kalau Ibu memang penasaran keluar, Ibu mungkin bisa lebih membesarkan media promosinya. Bisa disebar di grup teman Ibu, bisa dibuatkan dalam suatu pamflet. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sudah mengganggu di siang-siang seperti ini. Nah, saya akhiri, mungkin itu saja wawancara yang dapat kami lakukan pada siang hari ini. Nah, jadi ini adalah kerupuk mentahan sebelum dikeringkan dan baru siap direbus dan belum dipotong-potong. Itulah tadi hasil dari promosi alat dan produk yang telah kami lakukan dari kelima UMKM. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu memperkenalkan atau mempromosikan alat dan produk sangat penting dalam suatu usaha karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang dan tentunya sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Manfaat dari adanya kegiatan promosi, yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk sehingga sampai ke konsumen. Yang keempat, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Dengan mengadakan promosi ini juga, kita bisa melihat penilaian dari setiap UMKM, penilaian yang berbeda-beda. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki dan membuat seperti yang diinginkan konsumen agar lebih diminati. Sekian wawancara dari kelima UMKM dari kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon diberi izin dan diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.